Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita masih semangat ya dengan tahun yang baru. Kita masih semangat dengan semua hal yang baru di tahun ini. Ya, saya akan memulai dengan kisah mengenai Kolonel Sanders. Ya, walaupun kita dalam memasuki doa puasa ya, bagi yang berpuasa jangan dibayangkan ya, karena saya tidak sedang menceritakan rasa ayamnya, tetapi tentang kisah hidup Kolonel Sanders. Nah, Helen Sanders lahir dari keluarga miskin pada tahun 1890. Nah, ayahnya meninggal saat Kolonel masih muda. Dan anak laki-laki itu, yaitu Sanders itu membantu ibunya dengan memberi makan saudara-saudaranya. Ya, dia mendapatkan gelar kehormatan kolonel dari Gubernur Kentucky. Nah, dikatakan di dalam kisah itu, saya memasak dan ibu yang menjahit untuk tetangga, kenangnya. Ketika saya berusia 7 tahun, saya memanggang roti pertama saya. Saya merawat 2 adik bungsu sementara ibu bekerja. Nah, waktu yang dihabiskan kolonel di dapur itu akan bermanfaat baginya di kemudian hari. Hanya perlu beberapa saat sebelum dia menyadarinya. Kolonel putus sekolah di kelas 6. Pada usia 16 tahun dia berbohong tentang usianya dan bergabung dengan ketentaraan. Dia bertugas di Kuba selama kira-kira 6 bulan sebelum dia diberhentikan dengan hormat karena ketahuan dia memalsukan usianya. Pada usia 18 tahun, Kolonel Sanders menikah dengan Josephine King of Jasper di Alabama, dan pada usia 19 tahun dia dikaruniai anak pertamanya, Margaret. Sebagian besar hidup Kolonel Sanders dihabiskan berkelok-kelok di antara berbagai pekerjaan. Jadi pindah-pindah pekerjaan ya, mencoba menemukan pekerjaan yang paling cocok untuknya. Dia pernah mencoba menjalani hidup sebagai petani, kondektur tram, sebagai tentara, pemadam kebakaran, sebagai pengacara pernah, menjual asuransi pernah, operator kapal uap pernah, sekretaris, pembuat lampu, dan sejumlah pekerjaan lain termasuk mengelola hotel dan pemilik restoran. Nah, beberapa pekerjaan itu hilang, tapi sebagian besar karena dia bosan. Dia sedang mencari sesuatu, dia hanya tidak tahu apa itu. Nah, Kolonel Sanders terus berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akhirnya pernikahannya dengan Josephine Candace. Saat menjalankan bengkel kendaraan, Kolonel Sanders mulai memasak lagi. Dia kembali ke dapur, mulai memasak lagi, dan menjalankan kafe di luar stasiun. Pada usia 65 tahun, Kolonel menjual restoran pertamanya dan mendedikasikan perhatiannya untuk mengembangkan waralaba Kentucky Fried Chicken setelah ditolak 1006 kali. Ya, dia menawarkan resep Kentucky Fried Chicken-nya dia ke berbagai restoran dan ditolak 1006 kali. Ya. Jadi pada usia 65 tahun baru dia berhasil menjual restoran pertamanya. Jadi dia membangun dan menjualnya. Pada usia 73 tahun, Kolonel Sanders menjual perusahaan KFC seharga 2 juta US dollar dan akhirnya aman secara finansial. Nah, sekarang Kolonel Sanders adalah seorang pebisnis yang sukses. Kita berpikir dia akan puas, tapi sesuatu di dalam dirinya masih merindukan lebih lagi. Kolonel mulai menghadiri gereja dan berteman dengan seorang pendeta bernama Wayman Rogers. Pada satu kebaktian, Wayman Rogers berlutut di samping kolonel. Ini karena kolonel itu orangnya udah sepuh ya, jadi pendetanya yang turun dari mimbar berlutut di samping kolonel ya. Dia bilang, menanyakan apakah dia ingin dilahirkan kembali. Aku benar-benar akan melakukannya, kata kolonelnya. Apakah menurut Anda Yesus dapat menyelamatkan saya sampai pada titik di mana dia akan menghilangkan kutukan saya? Jawab kolonel sambil menangis. Pria itu dikenal memiliki mulut yang jahat, ya, sumpah serapah, ya, kutukan keluar dari mulutnya. Tapi sesuatu yang istimewa terjadi malam itu. Kolonel, Tuhan akan menyelamatkanmu malam ini.
dan kamu tidak akan pernah mengumpat atau sumpah serapah lagi, kata Pastor Wayman kepadanya. Pada saat itu, Colonel Sanders menerima Yesus ke dalam hatinya. Dia akhirnya menemukan kepuasan yang dia cari sepanjang hidupnya. Jadi umur 73 tahun ya. Beberapa hari kemudian dia memberitahu pendeta Wayman bagaimana semuanya telah berubah. Sejak saya berdoa, doa orang berdosa, ya, dia menyebut doa terima Yesus, doa orang berdosa ya. Banyak hal telah berubah total dalam hidup saya, katanya kepada Wayman Rogers. Saya tidak pernah mengumpat atau sumpah serapah sekalipun sejak itu. Itu benar-benar membuat perbedaan bagi saya. Sejak saat itu, Kolonel mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidupnya dalam banyak hal. Dia dibaptis pada usia 77 tahun di Sungai Yordan dan bahkan mengalami kesembuhan ilahi. Ya, Pendeta Wayman berdoa untuk Kolonel Sanders saat dia menjalani operasi untuk pertumbuhan di usus besarnya. Jadi ada kanker di usus besarnya. Namun keesokan harinya Kolonel menerima kabar luar biasa. Saya tidak jadi dioperasi. Pendeta saya datang berdoa untuk saya dan Tuhan menyembuhkan saya. Dokter berkata, Kolonel, kami membedah Anda dan tidak menemukan kanker itu. Pada saat Tuhan bekerja dalam kehidupan Kolonel, dia mengembangkan hasrat yang mendalam untuk memberi kembali kepada Tuhan. Doa saya selalu untuk ucapan terima kasih. Tuhan begitu baik kepada saya. Saya sangat percaya kepada persepuluhan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya bekerja untuk membuat kekayaannya. Tetapi setelah Kolonel Sanders menerima Yesus, dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk memberikan semuanya. Saya selalu berpikir, tidak ada gunanya menjadi orang terkaya di pemakaman. Anda tidak dapat beroperasi dari sana, kata Kolonel Sanders pada usia 90 tahun. Orang tidak tahu bahwa saya memberikan sebagian besar uang saya kepada pekerjaan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, tidak ada kata terlambat untuk menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Itu adalah kisah Kolonel Sanders, ya. Bagaimana dia menerima Tuhan pada usia 73 tahun. Di tengah kesuksesannya yang luar biasa, ketenaran yang luar biasa, ribuan gerai KFC dibuka di Amerika, dan pada saat itu dia merasakan kekosongan dan dia menemukan Yesus di sana. Nah, Maleakhi 3 ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kitab Maleakhi ini dituliskan pada waktu itu tidak kelihatan perbedaan sebelumnya ya. Orang Israel itu sama melakukan dosa yang sama seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling tanah Kanaan ya. Tetapi kitab Maleakhi ini menuliskan, Tuhan berfirman, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan menarik satu garis lurus, memisahkan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Itu satu garis yang jelas ya. Nah, desain Tuhan untuk kita adalah untuk membuat kita menjadi pemenang dalam segala situasi, mampu berdiri teguh dan menyatakan iman kita serta mengundang kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah dalam segala perkara yang kita hadapi. Jadi Tuhan mendesain kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk selalu hidup menjadi pemenang di dalam segala situasi, menang di dalam segala situasi. Kita melihat apa yang terjadi dengan Kolonel Sanders. Dia menang atas semua hal yang sudah istilahnya berkarat di dalam hidupnya, ya, sumpah serapah, semua kutukan yang keluar dari mulutnya, ya. Kalau kita lihat itu menjadi kebiasaan ya negara Barat itu sumpah serapah keluar dari mulut mereka, yang memaki-maki itu satu hal yang biasa untuk mereka. Tetapi ini bukan desain Tuhan ya, dan Kolonel Sanders tahu itu. Dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, dan dia dilepaskan dari keterikatan itu. Jadi ini adalah desain Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita. Nah,
Dari sononya emang udah beda ya. Jadi Tuhan membuat perbedaan ya. Nah, ini gambarannya ya. Alkitab mencatat ya dari sononya memang udah beda ya. Yang satu gandum, satu ilalang ya. Gandum bermanfaat, memiliki nilai tinggi, memberi nilai tambah. Ilalang itu sesuatu yang tidak bermanfaat, merusak tanaman, tidak memiliki nilai ataupun tidak memberi nilai tambah ya. Jadi kita adalah orang-orang benar, anak-anak Tuhan adalah seperti gandum, dan orang-orang fasik, orang yang tidak percaya pada Tuhan itu seperti ilalang ya. Tidak bermanfaat, merusak tanaman, tidak memiliki nilai ataupun tidak memberi nilai tambah ya. Kita juga di dalam Alkitab digambarkan sebagai domba ya. Domba memang bodoh ya, polos. Karakternya tapi penurut, bergantung pada gembalanya. Di satu sisi yang lain, di sebelah sana, itu digambarkan sebagai kambing, senang bertarung, karakternya keras, liar, tidak bisa diatur ya. Alkitab juga mencatat kita sebagai orang benar, hidup yang berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Tetapi di bagian yang sebelah sana dikatakan itu orang fasik, ya, hidupnya liar, dikuasai kebebalan, sok tahu, tidak tahu terima kasih. Di satu sisi juga di dalam Alkitab kita sering disebut sebagai anak-anak terang, di mana kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita memiliki destiny, ya, memuliakan Tuhan. Kita memiliki tujuan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sisi yang sebelah sana disebut anak kegelapan. Hidupnya dikuasai oleh roh dunia, keinginan mata, dikuasai keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, itu menjadi makanan atau keseharian buat anak-anak kegelapan. Di satu sisi di dalam kitab Amsal sering dikatakan yang satu orang jujur, satu lagi orang bebal. Ya. Orang jujur itu orang yang lurus jalannya, mau diajar, hidupnya tertib dan taat. Tetapi di satu sisi yang lain, ya opositnya, orang bebal, udah nggak bisa diajar, yang baik, nggak patuh, mau-maunya sendiri, egois, selfish, ya itu adalah perbandingan-perbandingan. Emang dari sononya udah beda, ya. Nah, ada 7 perbedaan anak Tuhan yang tidak dimiliki oleh anak-anak dunia sesuai Mazmur 23. Jadi mengawali daripada tahun yang baru ini, saya membaca kembali Mazmur 23 ya. Dan saya menemukan banyak kebenaran-kebenaran yang sangat menginspirasi buat saya. Mazmur 23 versi The Passion Translation. Saya bacakan ya. Tuhan adalah teman terbaikku. Bahasa Ibraninya tuh Ra'ah. Dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera, aliran kebahagiaan yang tenang. Di sanalah Dia memulihkan dan menghidupkanku kembali. Ya, menghidupkanku di sini dikatakan bahasa Ibrani nepes, ya, menghidupkan jiwaku kembali. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Tuhan bahkan ketika jalanmu membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku karena Engkau sudah menaklukkannya. Engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melaluinya sepanjang jalan. Otoritasmu adalah kekuatanku dan damai sejahteraku. Penghiburan dari kasih-Mu menyingkirkan ketakutanku. Aku tidak akan pernah kesepian karena Engkau ada di dekatku. Engkau menjadi pestaku yang sedap. Bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan, Engkau mengurapiku dengan keharuman Roh Kudus-Mu. Engkau memberiku semua yang dapat ku minum dari-Mu sampai hatiku meluap. Jadi, mengapa aku harus takut akan masa depan?
karena aku dikejar hanya oleh kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kemudian sesudah itu ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk tinggal selamanya bersama-Mu. Baik, yang pertama perbedaannya adalah kehadiran Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 tadi berkata, Tuhan adalah teman terbaikku atau Ra'ah dan gembalaku. Aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang membedakan kita dari orang-orang dunia adalah kehadiran Tuhan. Ya, kita disertai oleh Tuhan. Daud menggambarkan Tuhan sebagai Ra'ah atau teman terbaik sepanjang perjalanannya. Ya, jadi benar-benar teman seperjalanan. Gambaran Mazmur 23 itu dari dia keluar kandang sebagai domba sampai dia pulang kembali ke rumah Bapa, ya, kalau di ayat terakhir itu artinya dia sampai kembali, itu menggambarkan satu journey, satu perjalanan. Dan dalam satu perjalanan beda, Bapak Ibu sekalian, jalan sendiri sama jalan dengan teman terbaik kita, ya. Daud mengerti perjalanannya dia adalah perjalanan dengan teman terbaiknya dia, Ra'ah, ya, yang adalah gembalanya juga, yaitu Tuhan kita. Ya. Jadi Daud menggambarkan Tuhan sebagai teman terbaik sepanjang perjalanannya. Dan itu lebih daripada cukup. Tuhan satu-satunya yang mampu memuaskan dan memberikan rasa cukup buat kita. Ya. Jadi dia katakan, aku selalu punya lebih daripada cukup. Jadi kata cukup, dari kata kurang, cukup, lebih daripada cukup. Artinya berkelimpahan. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, kita rasakan berlimpah-limpah. Apalagi di tahun yang baru ini, tahun 2023, Tuhan menyertai kita. Ya. Yang kedua, perbedaan kita dengan orang dunia adalah adanya pemulihan dan penyegaran dari Tuhan. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a mengatakan, Dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Oasis itu adalah mata air. Jadi di padang gurun, kalau musafir itu ketemu oasis, itu luar biasa senangnya. Lebih senang dari ketemu harta apapun juga. Karena di tengah-tengah padang gurun, oasis itu sangat-sangat berarti. Sangat-sangat berharga. Nah, dikatakan jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Jadi digambarkan dalam perjalanannya, Daud dia menemukan Tuhan sebagai oasisnya yang selalu memuaskan dia. Aliran kebahagiaan yang tenang dikatakan. Di sanalah dia memulihkan dan menghidupkan jiwaku kembali, atau nepes, ya, menghidupkan jiwaku kembali. Jadi ketika kita minum dari Tuhan, kita minum dari oasis damai sejahteranya Tuhan, maka jiwa kita dihidupkan kembali. Jiwa kita dipulihkan kembali. Ada jaminan untuk rest di dalam Tuhan. Dalam limpahan damai sejahtera serta rasa bahagia yang penuh. Itu catatan saya. Jadi Tuhan membedakan kita dengan orang dunia. Ada pemulihan, ada penyegaran dari Tuhan. Tuhan menjadi oasis kita, tempat peristirahatan kita. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah God's way. Mazmur 23 ayat 3b berkata, Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Nah, jalan hidup kita itu harus menyenangkan Tuhan dan membawa kehormatan bagi Tuhan juga. Dan dikatakan di sini, Dia membuka di hadapan kita. Jadi dia menyediakan jalan. Ya, kalau membuka jalan artinya apa? Dia sudah ada di depan kita. Gembalanya itu ada di depan kita. Dia membuka jalan buat kita. Ya, untuk menyenangkan Allah. Jadi kita diberi kemampuan untuk menyenangkan Allah dan membawa kehormatan bagi namanya. Karena sudah dibukakan jalan-jalan di hadapan kita.
Itu jaminan yang Tuhan berikan. Ada jalan yang dari Tuhan. Ada jalan yang daripada Tuhan. Yang keempat adalah anti rasa takut. Mazmur 23 ayat 4a dan b berkata, Tuhan bahkan ketika jalanmu membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku. Ya, karena engkau sudah menaklukkan. Jadi ternyata ketakutan itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Ya, kita tidak perlu lagi takut. Rasa takut bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menaklukkannya. Ya, kalau itu dari Tuhan rasa takut, Tuhan tidak perlu menaklukkannya. Tapi rasa takut itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan sudah menaklukkannya bagi kita. Bahkan dikatakan, engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melaluinya sepanjang jalan. Jadi ketakutan itu tidak permanen. Rasa takut itu tidak permanen. Ya. Dan berita gembiranya hari ini adalah semua sudah ditaklukkan. Ya. Semua sudah ditundukkan, ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki kita. Jadi ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku, kata Daud. Ini adalah jaminan. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut akan apapun juga, apalagi takut tentang masa depan, apalagi takut tentang tahun ini, ya. Tidak perlu takut, ya. Ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku karena engkau sudah menaklukkan. Jadi enggak perlu rasa takut, ya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Yang kelima, kekuatan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4c berkata, otoritasmu adalah kekuatanku dan damai sejahtera. Penghiburan dari kasih-Mu menyingkirkan ketakutanku. Aku tidak akan pernah kesepian karena Engkau ada di dekatku. Jadi kekuatan Tuhan, Dia nyatakan, Dia berikan untuk setiap anak-anaknya, untuk setiap hamba-hambanya, untuk setiap kita anak-anak Tuhan, diberikan kekuatan khusus. Dan otoritasmu dikatakan adalah kekuatanku dan damai sejahteraku. Nah, Tuhan memberikan kekuatan serta damai sejahtera yang membawa perbedaan, di mana tidak ada lagi rasa sepi dan kekosongan jiwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut akan kesepian. Tuhan menyertai kita. Yang keenam adalah urapan untuk berperang. Mazmur 23 ayat 5 berkata, Engkau menjadi pestaku yang sedap, bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan. Engkau mengurapiku dengan keharuman Roh Kudus-Mu. Engkau memberiku semua yang dapat kuminum darimu sampai hatiku meluap. Nah, zaman dulu imam tuh mengurapi kepala pasukan dan tentara yang akan maju berperang dengan minyak yang baru, pertanda perkenanan Tuhan. Jadi di sini Daud ingin menggambarkan ya, bahwa urapan itu, urapan Roh Kudus, mengurapi dengan keharuman Roh Kudus, ya, itu adalah urapan baru yang Tuhan berikan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita berperang, untuk kita memasuki setiap wilayah musuh dan merebut setiap wilayah musuh, untuk kita memasuki semua area-area kehidupan kita, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, baik kita sebagai pebisnis di marketplace, baik kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai apapun juga, Tuhan menyediakan urapan khusus, mengurapi dengan keharuman Roh Kudus Tuhan, untuk memberikan semua yang dapat kuminum dari Tuhan sampai hatiku meluap. Jadi kita diberikan urapan khusus untuk menang. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah melekat dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 berkata, jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kemudian sesudah itu, ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk tinggal selamanya bersama-Mu. Catatan saya adalah sama seperti bayang-bayang yang tidak bisa lepas dari objeknya. Ya, ketika bayangan itu tidak terlihat, bukan berarti bayangan itu hilang. Ya. Demikian pula dengan kebaikan Tuhan yang melimpah. Itu melekat pada kita karena status kita sebagai anak Tuhan. Jadi kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan itu sudah melekat kepada kita. Ya, melekat, gak bisa lepas dari kita. Kita dikejar oleh kebaikan Tuhan, dikejar oleh kasih Tuhan,
dikejar oleh kemurahan Tuhan senantiasa. Saya menggambarkan Mazmur 23 itu seperti ini, ya. Di air yang tenang, padang berumput hijau. Ya. Dia membawa setiap kita. Nah, Roma 8 ayat 37 sampai 39 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah. Itulah yang membuat perbedaan. Nah, konklusinya adalah kita memang berbeda. DNA Kristus yang mengalir di dalam diri kita adalah DNA Allah sendiri untuk menjadikan kita segambar dan serupa dengan Allah sesuai Kejadian 1. Dan yang kedua adalah kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan berikan semua yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga, kita selalu disertai oleh Tuhan. Buang rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas akan masa depan. Karena Tuhan yang mengawal kehidupan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau mengadakan perbedaan antara orang benar dengan orang fasik Tuhan. Kami bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kami mewarisi semua yang baik, semua yang indah, semua yang mulia, yang Kau siapkan untuk setiap kami. Anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang benar-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan keharuman Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami penuh, fulfill, merasakan Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib seperti Engkau. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan kami semua. Itu berkat keberhasilan, keberuntungan, dan kesuksesan. Perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pelayanan malaikat menyertai seluruh aktivitas kami hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Senin.